Saya ingin bertanya hanya beberapa sih tentang belajar ID. Sebenarnya setelah kita memiliki akun, di situ kita harus apakah harus saling sharing atau saling ngapain di belajar ID. Terus yang kedua, ini tentang guru-guru komite, apakah kami yang guru komite masih bisa berpeluang menjadi guru tidak tetap provinsi. Terus pertanyaan yang terakhir, tadi ada Pak Kepsek nyinggung waktu awal itu tentang bantuan untuk guru. Kalau saya salah tidak dengar, itu bantuannya dalam bentuk apa, Pak? Pulsa atau gimana? Terima kasih. Oh, oke, terima kasih Pak Yudi. Pertanyaan dari Pak Yudi tadi, masalah belajar.id, guru komite apakah masih bisa menjadi tenaga honor provinsi, kemudian bantuan dari pemerintah. Ini kami persilakan kepada Bapak untuk menanggapinya, Pak. Kami persilakan, Pak. Barangkali ke Pak JS dulu ya, Pak JS, nanti baru saya menambahkan. Belajar ID Pak JS, dari 7 poin tadi Pak JS. Baik, terima kasih Pak Ite, terima kasih kepada Pak Yudi. Terkait tentang belajar ID atau akun belajar ID atau akun yang disiapkan oleh pemerintah, mungkin beberapa dari kita sudah melihat, sudah membuka, dan sudah mengotak-atik. Salah satu mungkin poinnya adalah pada saat kita menggunakan akun belajar dengan domain belajar.id dibandingkan dengan domain gmail.com, salah satu yang menguntungkan kita adalah di drive-nya. Kalau akun domain gmail.com itu drive-nya tidak ada drive bersama. Dan penyimpanan itu adalah terbatas kalau dia di domain gmail.com. Untuk di akun atau di domain belajar ID, saya ulang Bapak Ibu, terputus jaringan. Saya ulang kembali. Terkait tentang akun belajar ID, akun belajar ID salah satu keuntungannya adalah di penyimpanan. Kalau domain gmail.com itu kan terbatas yang gratis. Monitor Pak Ite bisa dengar?
Pak IT monitor, bisa dengar? Putus-putus Pak. Iya Pak, dengar tapi putus-putus Pak tadi. Lanjut Pak. Oke. Saya ulang ya Pak ya, Pak Yudi ya, untuk kita bersama. Mungkin simpel saja. Untuk domain tadi penyimpanan, yang pertama adalah tentang penyimpanan. Penyimpanan di akun atau domain belajar.id itu tanpa batas. Jadi nanti mari kita mulai menyimpan sesuatu tentang kepentingan kita, baik itu data pribadi, bahan ajar, dan lain sebagainya. Mari kita simpan di online, yaitu di domain belajar ID. Itu tanpa batas. Misalnya kita ada punya data 60 GB, itu bisa kita simpan di situ walaupun bertahap cara menyimpannya. Itu sangat menguntungkan sekali Bapak Ibu. Mungkin perangkat yang kita pakai hanya numpang, artinya kalau memang data kita simpan secara online, dimanapun kita, kapanpun, dimanapun posisi kita, bisa kita akses. Tapi kalau offline misalnya rusak laptopnya, jebol harddisknya, mungkin kita harus menangis dulu, baru bisa itu data bisa kembali, itu pun syukur-syukur kalau bisa diambil. Tapi melalui akun belajar ini, kita bisa menyimpan data tersebut melalui online, bukan offline. Itu mungkin salah satu keuntungannya dibandingkan dengan domain yang gmail.com, penyimpanan tadi ya. Dan ada drive bersama. Di drive bersama itu, sesama kita, nanti yang dibagikan itu bisa saling berbagi, tanpa mendownload, tapi bisa kita simpan di drive kita itu, kita pindahkan dari drive bersama. Yang kedua, simpelnya mungkin, yang sudah saya lakukan adalah merekam proses pembelajaran, nanti bisa kita rekam melalui akun belajar.id dengan menggunakan mungkin Gmeet kita atau Google Meet kita. Artinya misalnya kita tidak bisa langsung tatap muka, bisa kita rekam duluan tanpa mungkin menggunakan aplikasi yang lain. Yang selama ini saya pakai merekam itu adalah pakai screen, tapi ini dengan menggunakan Google Meet ini, semua rekaman itu tersimpan di akun kita, tersimpan di akun belajar.id. Jadi kita kalau mau berbagi, cukup hanya mengcopy link itu, udah bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita, tanpa anak-anak mendownload. Beda, tadi di awal saya sampaikan, kita usahakan bahan atau semua video, atau semua materi yang mau kita sampaikan, mari Bapak Ibu, kita simpan di drive kita, yaitu di drive akun belajar.id. Sehingga anak-anak tidak perlu lagi mendownload. Begitu diklik, langsung diarahkan ke browser. Itu contoh sederhana, mungkin masih banyak hal-hal yang positif untuk kita pakai. Mari kita sama-sama otak-atik, mari kita sama-sama berbagi. Itu mungkin sekilas yang tambahan yang pertanyaan Pak Yudi. Saya kembalikan ke Pak IT.